warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, mahasiswa PPG Masjid 2 Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 270 302 413 31. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik. Apakah kalian sudah makan hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar seperti biasa, Ibu meminta ketua kelasnya dulu, silahkan pimpin doa. Mudatsir. Teman-teman, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sirni ilma warzuqni. Baiklah, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nurlina. Nurlina? Bagaimana kabarnya itu? Sakit? Sakit. Oke, baik. Itu dua orang temannya yang tidak hadir. Semoga diberi kesembuhan ya. Amin. Baik. Selanjutnya ingin menyampaikan capaian pembelajaran hari ini. Jadi kompetensi awal yang ingin kita capai itu adalah peserta didik mampu membaca Quran surah Al-Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 256. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat membaca membaca Quran surah Ali Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 256. Kemudian selanjutnya Ibu akan menyampaikan, Ibu ingin membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi nanti anak-anakku kalau Ibu menyebutkan silahkan bilang sepakat nah. Oke, yang pertama, tidak boleh ribut atau mengganggu teman. Sepakat. Kelas ya, sepakat. Kemudian yang kedua itu mendengarkan guru dan teman dengan sabar. Sepakat. Oke, sepakat. Ibu masuk ke ini. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama ada tujuan kognitif atau pengetahuan. Yang pertama itu siswa dapat memahami dan menghafal Quran surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar melalui metode ummi. Kemudian minggu lalu itu kita telah belajar tentang membaca Al-Quran. Fokus ke membacanya, jadi minggu ini di samping membaca kita juga ada menghafal ya, menghafal Al-Quran. Jadi nanti anak-anakku harus menghafal dengan seringnya diulang-ulangi, akhirnya hafal. Baik, ya selanjutnya Ibu ingin membentuk kelompok dulu.
Jadi kelompok pertama, di kelompoknya ini anak-anakku ada 3 bagian. Ada yang namanya siapa yang suka seni, siapa yang suka public speaking, kemudian siapa yang suka membuat rekaman, membuat produk rekaman. Jadi nanti kan membahas Al-Quran ada yang membuat kaligrafi kalau bisa, menjelaskan hukum bacaannya. Kemudian yang kedua ada yang mengaji, memperdengarkan tadarus, dan ada yang menciptakan berbicara, menjelaskan pesan-pesan pokok yang ada di dalam surah Al-Imran dan surah Al-Baqarah. Baik, jadi yang untuk mengaji yang nanti itu cukup perbaiki bacaannya, mempresentasikan tadarusnya. Jadi yang lain ini Ibu bagikan kertas, silahkan buat karya di sini, gambar ya. Oke. Tapi dulu nak. Tadarusnya. Lagi. Oke. Ada di kelompok ini nah. Yang mana menggambar? Yang mana tadi public speaking ini. Jadi ini yang buat rekaman saja nanti nah, buat mengaji saja. Jadi dipresentasikan nanti di kelompoknya. Oke, baik, silahkan kalian bekerja sama di dalam kelompoknya. Silahkan bekerja nak. Oke, silahkan diperhatikan. Ibu akan menjelaskan ini ada surah Al-Imran ayat 64. Di sini ada 2 surah ya, tapi kita fokusnya dulu ke surah Al-Imran ayat 64 ya. Baik, Ibu akan membacakan, silahkan anakku didengarkan bagaimana caranya Ibu membaca, bagaimana nanti tajwidnya, bagaimana intonasinya, bagaimana penyebutan hurufnya. Baik, silahkan perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kursornya. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Kan diperhatikan, ini bacanya apa nak? Ya ahla. Baik, ini ada tanda panjang. Ini kan kalau ya itu begini bentuknya toh? Ya. Kemudian ada alifnya, ini mad tabi'i. Ya bertemu dengan hamzah, berarti dibaca 6 harakat. 5 sampai 6 hukumnya itu mad wajib muttasil. Oke, yang kedua ada al-kitabi. Al-kitabi itu ini tanya dibaca 2 harakat. Bisa ya? Kemudian yang ketiga ada ta'alau. Ainnya itu 2 harakat. Ini juga mad tabi'i, ada ini mad tabi'i ini ada alifnya. Ain kan begini bentuknya toh? Ain kalau begini. Tapi ketika bersambung, dia ada alifnya seperti ini bentuknya. Kemudian ini ada lau. Ta'alau. Launya ini dibaca lembut, 2 harakat. Hukumnya mad lain. Sampai di situ paham penjelasan Ibu? Yang semangat, paham atau tidak? Oke, alhamdulillah paham. Baik, karena anak-anakku sudah paham penjelasan Ibu ingin memberikan tugas kelompok. Jadi tugas kelompoknya itu silahkan kalian Ibu pilih ada 3 seni, ada 3 tugasnya, 3 macam. Ini namanya berdiferensiasi. Anak-anakku bekerja sesuai maunya kalian. Jadi ada Ibu kasih pilihan, ada public speaking, ada yang menggambar, ada nanti yang mengaji tadarus di depan
Seperti itu caranya. Jadi nanti yang mengaji ini diperbaiki bacaannya, kemudian dipresentasikan, kemudian kelompok ini perbaikan nanti cara berbicaranya, public speaking di depan umum. Kemudian ini nanti bikin apa mau dibikin nak? Kaligrafi. Jadi nanti selain kaligrafi apa lagi? Ada hukum bacaannya. Oke, silahkan anak-anakku dikerja sesuai dengan minatnya nak tadi. Jadi silahkan dikerja sekarang tugasnya. Iya, silahkan. Ya. Penjelasan sehingga Kalimatin sawa, kalimatin sawa. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ba'duna Fa'in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kelompok berapa yang ingin mempresentasikan kelompoknya? Apa kelompok satu, Dik? Siap kelompok satu? Siap. Oke, silakan. Apa namanya? Boleh maju di depan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok berapa? Apa yang ingin dipresentasikan? Oke, baik, silakan ikuti baca yang ingin menjelaskan. Sudah? Kita duduk. Baik, silakan kelompok 2. Langsung saja. Oh, ada hukum bacaannya. Silakan dijelaskan yang mana di situ. Ya, di mana wajib prestasinya? Oh, ya, berbicara Kina.
Kemudian, nah yang mana dua harakat baca? Dibaca, ayatnya ada apa dibaca? Al-Kitab, tanya dua harakat begitu. Baca saja, baca. Apa bacanya itu? Baca, dibaca langsung. Siapa kasih menghadap kita nih? Kasih menghadap kita nih. Dibaca. Ini. Oke. Apa? Kemudian yang mana Mas Lain? Launya Mas Lain. Seperti itu. Launya Mas Lain. Kemudian yang mana dua harakat situ? Oke, baik. Kalimatin sawa. Kalau yang mana itu? Kalau yang mana bahasa apa? Bahasa dua ketemu? Belum? Sing. Oke, baik, lanjut. Kemudian apa lagi? Yang mana? Ini bahasa dua ketemu? Namanya apa yang mau dipresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Pesan pokok surah Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Pesan pokok bukan surah Al-Imran ayat 64. 1. Kalimatun sawa atau persamaan. Berperilaku santun itulah identitas muslim dimanapun dan kapanpun. Perilaku santun harus ditetapkan termasuk dalam pergaulan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Maka sopan santun itu sangat utama. Agama Islam memerintahkan kepada hambanya untuk mengatasi masalah melalui diskusi dan musyawarah untuk menghindari perpecahan. Diskusi maupun musyawarah merupakan cara menjalin komunikasi yang baik. Tujuan untuk menghormati pendapat satu sama lain agar terhindar dari perpecahan sehingga tercipta hidup damai dan menyenangkan. 2. Tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah artinya menduakan Allah, menjadikan makhluk Allah sebagai sesembahan. Menyekutukan Allah termasuk dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku sudah melakukan diskusi kelompok di mana kalian telah menghasilkan karya di dalam diskusi masing-masing telah dipresentasikan. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu ingin membagikan LKPD kepada kalian. Silakan, ini ada tugasnya. Jadi kayak cara kerja tugasnya nanti ini, silakan digarisbawahi hukum bacaannya. Ini sudah dikerja tadi. Jadi ini hukum bacaan digarisbawahi. Kemudian dikasih nama. Ibu bagikan ya. KPD-nya silakan dikerja. Ibu kasih waktu 5 menit kayak Ibu. Oke? Bagi teman-teman yang cukup kan? Ada yang tidak dapat? Oke.
Oke, sudah ya? Sudah. Kalian dulu kumpulkan tugas temannya. Jangan deh, Bu, jangan deh, Bu. Alhamdulillah tugas evaluasinya sudah dikerjakan. Jadi sekarang selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ibu ingin menampilkan permainan, ada Ibu ingin menampilkan refleksi ini. Kalian apakah sudah betul-betul dipahami pelajaran hari ini atau tidak? Oke. Ini. Oke, siapa yang mau jawab nomor 1? Oke, Arya. Oke, diperhatikan ya, Arya. Bisa ke sini Arya, dilihat juga. Dilihat. Nomor 1, Dik. Ini waktunya 30 detik. Jadi dijawab ya. Oke. Jawabannya? B. Oke, baik. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Arya. Baik, untuk kita akan menyanyikan lagu daerah. Di akhir pembelajaran ini kita akan menyanyikan lagu daerah yaitu Alamas Jasya. Oke? Baik. Silahkan menyanyi bersama, Nak. Oke, 1, 2, 3. Alamas tauna ompori sesekali. Yang semangat. Nasabari watu baicu na dek memang na engka nak guru baicu tamitu nawat disiseng nareko batoani masusani nasaba maraja nawanawani enrenge poletoni kutue. Anak-anakku hari ini membaca, kita sudah mempelajari tentang membaca surah Al-Imran. Tadi kita sudah diulang-ulang dan sudah bagus caranya. Selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita itu akan membahas tentang di samping kita memperlancar lagi bacanya, kita semoga meningkat lagi dibanding hari ini bacaan surah Ali Imran ayat 64. Kita lanjut akan menjelaskan pesan-pesan pokok surah Al Imran sama nilai-nilai apa yang terkandung di dalam surah Al Imran dan Al-Baqarah. Baik, untuk hari ini terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Semoga ilmu hari ini berberkah. Insya Allah semoga kita sehat-sehat bertemu di pertemuan selanjutnya. Amin. Baik, mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.